Selamat pagi saudaraku semua. Akan saya bacakan berita gereja GKJ Jebres tanggal 4 April 2021. Romawi 1, ibadah onsite, ibadah reguler, Majelis GKJ Jebres dan Badan Peribadatan kembali melaksanakan ibadah tatap muka dengan 3 kali ibadah jam 6.30, jam 9 dan jam 17 WIB. Kapasitas setiap ibadah adalah 50% dari kapasitas gedung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Setiap warga jemaat diharapkan mendaftar ke pengurus kelompok akan beribadah di kebaktian pagi, siang, atau sore. Mohon dukungan doa dan partisipasi seluruh jemaat untuk mensukseskan pelayanan gerejawi dengan mematuhi kesehatan demi keselamatan bersama untuk ibadah selanjutnya. Romawi 2, rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres. Minggu 21 Maret 2021, jam 6.30, 92 jemaat, jam 9.67 jemaat, jam 17.54 jemaat, jumlah 213 jemaat. Minggu 28 Maret 2021, jam 6.30, 86 jemaat, pukul 9, 78 jemaat, pukul 17, 65 jemaat, jumlah 229 jemaat. Ibadah Kamis Putih 1 April 2021, jumlah jemaat 116. Jumat Agung 2 April 2021, pukul 6.30, 97, pukul 9.80, jumlah jemaat 177. 3. Program Kekasih Rumah Sakit Panti Waluyo. Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta telah mengadakan program Kekasih Keluarga Kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan info pelayanan kesehatan bisa melihat di papan pengumuman gereja. Flyer akan diinfokan lewat WhatsApp grup di kelompok masing-masing. 4. Persembahan Minggu 28 Maret 2021, Kamis Putih dan Jumat Agung. 1. Persembahan kotak putih Rp1.401.000. Persembahan kotak merah Rp1.416.000. Persembahan bulanan operasional Rp3.760.000. Persembahan janji iman Rp3.665.000. Perpuluhan Rp2.295.000, pendadaran Rp869.000, rebon Rp35.000, perjamuan kudus Kamis Putih Rp1.530.000, perjamuan kudus Jumat Agung Rp2.539.000, persembahan istimewa Rp400.000. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa kebaktian pagi Minggu 28 Maret 2021 ada persembahan bulanan dan operasional dalam amplop putih tanpa nama, dan dari kelompok berapa ditulis Bapak Ibu Saudara yang merasa telah memasukkan persembahan tersebut bisa menghubungi kantor gereja pada jam kerja agar dapat dicatat pada kartu bulanan dan operasional. Demikian info dari gereja. Romawi 5, mekanisme pengumpulan persembahan bagi warga jemaat yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan operasional, perpuluhan janji iman, dan lain-lain bisa dimasukkan kotak persembahan di depan pintu gereja. Yang menghantarkan firman Tuhan pada hari ini adalah beliau Bapak Pendeta Suwarto SSI. Majelis Gereja Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila membutuhkan pelayanan lebih lanjut,
silahkan menghubungi majelis gereja. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Sehat. Selamat Paskah. Hari ini kita memperingati Paskah, memperingati hari kelahiran Tuhan, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sebetulnya bukan hanya kebangkitan Yesus yang kita peringati, karena kita juga bangkit. Bagi orang percaya, kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kita. Sebab di dalam kebangkitan Kristus, kita juga ikut dibangkitkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Himpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Kristus yang bangkit mengundang kita merayakan kebangkitannya. Dalam kerendahan hati kami menyambut undangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita merayakan kebangkitan Yesus Tuhan kita. Saat ini juga bersama-sama umat percaya di segala tempat, kita yang sudah dibangkitkan dari maut oleh kebangkitan Yesus diingatkan untuk hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus.
Tuhan Yesus menang atas kuasa maut yang kejam. Kubur kosong membuktikan bahwa masa depan sungguh ada. Maka dari itu, hiduplah di dalam Dia supaya menjadi manusia Paskah. Karenanya, marilah kita bersuka cita dan bersyukur serta menuaikan pujian atas kebangkitan Tuhan Yesus. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Dalam ibadah Paskah hari ini, mari kita merendahkan diri menyatakan pengakuan dosa secara litani. Allah Bapa yang baik, Engkau berkenan mengundang kami merayakan kebangkitan-Mu. Tolonglah kami supaya kami mampu menjadi manusia Paskah. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Tuhan Yesus, melalui kebangkitan-Mu, Engkau mengalahkan dosa dan kematian yang kejam dan mematikan hidup kami. Tolonglah kami supaya berani hidup dalam kebangkitan-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Kristus Yesus Juru Selamat kami, kebangkitan buat kami mendapat perutusan untuk menjadi pewarta kasih Allah. Tolonglah kami setia mewartakan kasih Allah. Ya Yesus yang menang, sertai hamba-Mu di sengsara dan penderitaan, percaya yang teguh. Tuhan, berita Paskah merupakan seruan bagi kami untuk mengikut terang ilahi, terang yang mengenyahkan kegelapan dan menuntun kami pada keabadian. Tolonglah kami supaya tetap berpedoman pada terang-Mu yang ajaib. Ya Yesus, pimpinlah, tetaplah Kau dekat, supaya ke negeri bakar jalanku tak sesat. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia.
celah. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmatnya Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenarannya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Jemaat Saundang baik berdiri. Terimalah berita anugerah, berita sukacita dari Tuhan Yesus yang diambil di Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dalam kebangkitan kuasa dosa dikalahkan. Dalam kebangkitannya dosamu diampuni. Kiranya pengampunan dari Allah berlaku atas kita. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita berdoa. Dalam suasana Paskah, dalam sukacita kebangkitan-Mu, ya Yesus Kristus, pada ibadah pagi hari ini, kami senantiasa rindu dengar-dengaran akan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan bersabda pada kami semua. Kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit, yang kami rayakan hari ini dalam perayaan Paskah, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa yang baca Alkitab, mari kita membuka dari Injil Yohanes 20, ayat yang pertama sampai 18, kita akan baca bergantian. Injil Yohanes 20, ayat yang pertama sampai 18. Kita baca bergantian. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat lain dan sudah tergulung. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia bangkit dari antara orang mati. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi pada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah pada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi pada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Sedemikian jauh pembacaan Injil Yohanes, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan, memerhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Puji Tuhan. Paskah. Pasti aku selamat karena Allah hidup. Paskah itu akronimnya bisa dikatakan pasti aku selamat karena Allah hidup. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama dengan umat di seluruh muka bumi, umat orang percaya, orang Kristen, bersama-sama merayakan hari Paskah. Kebangkitan Yesus Kristus berarti kemenangan iman Kristen. Dan ini merupakan penggenapan dari isi nubuatan mengenai Mesias yang terdapat dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Maka berita Paskah sangat fenomenal, sangat spektakuler. Sebab apa? Sebab Yesus bangkit. Yesus yang kemarin hari Jumat kita rayakan mati di kayu salib, pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Maka apa dikatakan Alkitab itu ya dan amin. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus benar, tergenapi dalam peristiwa Paskah yang hari ini kita rayakan bersama-sama. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian perikop yang kita baca hari ini menceritakan satu perkara yang luar biasa. Bagaimana Maria Magdalena membawa satu berita sukacita kepada murid-murid yang lain. Mengingatkan, menyadarkan mereka setelah mereka beberapa hari kalut dalam kesedihan, dalam kedukaan. Mereka disadarkan, mereka diingatkan kembali bahwa Yesus bangkit. Nah, berita yang sama perlu kita gemakan terus. Yesus bangkit, Yesus hidup. Jangan ragu dan jangan takut. Beritakanlah kebangkitannya agar orang mendengar menjadi sukacita karena mereka memiliki kepastian tentang keselamatan hidupnya kelak. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, fakta tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus merupakan pondasi iman Kristen. Fakta Jumat Agung, peristiwa Jumat Agung, dan peristiwa Minggu Paskah, peristiwa kebangkitan Kristus merupakan pondasi iman Kristen. Kristus mati di salib untuk menebus dosa kita yang tanpa pengharapan dan tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Kematiannya di kayu salib menebus dosa kita. Dan fakta kebangkitan Tuhan Yesus menyelamatkan kita semua dan memberikan jaminan, harapan, kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Kita buka dalam 1 Korintus 15 ayat 17, kita buka di sana. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Rasul Paulus menegaskan tentang arti pentingnya peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus bagi iman Kristen.
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jika Kristus hanya mati saja dan tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita, iman kita selama ini. Bukan hanya sia-sia, tetapi yang paling tragis, yang paling mengerikan, tidak ada jaminan pengampunan dosa. Itu kalau Kristus tidak bangkit. Dengan Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga, berita Injil adalah ya dan amin. Kebangkitannya memberikan pengharapan bagi semua orang percaya. Bukan hanya bisa menikmati hidup dan kekalahan bersama Allah Tritunggal, tapi juga berpengharapan untuk hidup hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara teologis, pengajaran Kristen, kita bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak hanya bangkit secara fisik dalam sejarah, tetapi ia juga bangkit dalam hati setiap orang percaya. Kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya bersifat informatif, tetapi bersifat transformatif. Kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya sekedar kabar sukacita, bukan sekedar kabar menggembirakan, tetapi kebangkitannya memiliki kuasa dalam diri setiap orang percaya. Oleh karena itu, berita yang disampaikan oleh para rasul, oleh wanita-wanita terpilih, Maria Magdalena dan teman-temannya, serta orang percaya lain, telah berkumandang dari Yerusalem sampai ke daerah-daerah yang dikuasai Kekaisaran Romawi, termasuk kota Korintus. Hal ini merupakan bukti yang tidak dapat disangkal bahwa ada kuasa dalam berita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti bahwa Dia adalah Tuhan, dan bukti bahwa Injil Kristus adalah kebenaran yang sejati. Kebangkitan Kristus telah memberikan kepastian bahwa di balik kematian ada kehidupan. Memberikan satu jaminan, satu kepastian bahwa di balik kematian ada kehidupan. Maka dalam Injil Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, Yesus dengan tegas mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati, tetapi mengalami kehidupan." Jadi, dengan kebangkitan Kristus ada jaminan pasti bahwa kita orang percaya akan dibangkitkan dari kematian dan beroleh hidup yang kekal. Maka sekali lagi melalui momentum perayaan Paskah hari ini mengingatkan kita bahwa Allah Bapa kita sungguh mengasihi dan mempedulikan kita orang berdosa. Kita tidak perlu takut dan khawatir menghadapi hari esok. Karena Ia hidup, kita punya kepastian. Karena Tuhan Yesus hidup, kita percaya bahwa Allah merancangkan hal-hal
yang baik dalam keseluruhan hidup kita. Yesus berkuasa dan Yesus memegang masa depan kita. Masalah mungkin boleh ada dalam kehidupan kita. Situasi kondisi yang menakutkan tetap ada berjalan di sekitar kita. Tetapi karena Tuhan Yesus hidup, karena ada Paskah, kita percaya kita dapat melewati setiap permasalahan hidup kita. Kita tidak perlu takut akan masa depan kita, karena Tuhan Yesus memegang hari esok. Maka ada pujian, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kiranya hidup kita tidak lagi dikuasai oleh kecemasan, kekhawatiran, ketakutan akan hari esok. Dan bukankah kehidupan yang kita jalani ini berada dalam kendali Tuhan? Jangan biarkan hidup kita menjadi tidak berarti karena keegoisan dan kekhawatiran kita. Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit dan hidup kembali. Sebab Dia hidup, kita memiliki pengharapan akan hari esok. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita responi, kita tanggapi firman Tuhan dengan pujian, sebab Dia hidup. Katakanlah anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita berdoa. Sungguh satu kebahagiaan, sukacita bagi kami orang-orang percaya boleh menjadi bagian dari saksi tentang kebangkitan Yesus Kristus yang memberikan jaminan, memberikan kepastian tentang keselamatan dan kehidupan kekal kepada setiap orang yang percaya kepada Engkau. Dengan demikian, iman kami, kekristenan kami yang kami jalani
selama ini tidak pernah menjadi sia-sia. Melalui ibadah hari ini, kami semakin diteguhkan, semakin dikuatkan. Sebab Engkau hidup, maka ada hari esok. Sebab Engkau yang pegang kendali, Engkau yang punya kuasa atas kehidupan, atas masa depan kami semua. Ajari kami Tuhan senantiasa menaruh masa depan kami, kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang melihara, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati. Dan biarlah sukacita Paskah ini kami hidupi, kami yakini, dan kami terus percayai, kami jalani dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, di tengah-tengah sukacita Paskah hari ini, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala keberadaannya. Terkhusus mereka yang sakit ya Bapak, kami berdoa untuk Ibu Darno, Jebres 6, Bapak Sigit, Jebres 8, Bapak Ibu Suroso, Jebres 12, Ibu Prabowo, Jebres 13, Bapak Ibu Sarjono, Jebres 13, Ibu Warini Selamat, Jebres 13, Saudari Erlina, Jebres 14, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranyalah menjamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Mereka beri kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Terlebih mereka juga bisa merasakan berita sukacita Paskah hari ini, meneguhkan, menguatkan iman mereka. Sanyalah kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di GKI Jebres. Tuhan pelihara, Tuhan berkati kehidupannya, keluarganya, rumah tangganya. Engkau berkati setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan membuahkan hasil. Engkau berkati dari waktu ke waktu, sehingga mereka tidak pernah berkekurangan. Allah berikan kecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Dan mampukan mereka mengucap syukur atas setiap perkara, atas setiap hal yang mereka alami, mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan, kami rindu melalui keluarga ini bertumbuh dengar-dengaran akan firman-Mu dalam persetujuan, dalam doa-doa yang mereka panjatkan, dalam perenungan-perenungan firman-Mu yang mereka lakukan dari waktu ke waktu. Sanyalah kami berdoa untuk pelayanan yang dikerjakan di gereja ini. Kau berkati para majelis, pengurus kelompok, pengurus komisi, tim panitia dalam melaksanakan program pelayanan di tahun 2021. Allah yang menyertai, Allah yang memampukan, Allah yang mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan yang memelihara kehidupan gereja-Mu, jemaat-Mu, GKJ Jebres ini. Sehingga boleh berdiri menjadi saksi kebenaran firman-Mu, menjadi saksi kebangkitan-Mu, menjadi saksi Paskah yang meneguhkan iman percaya kami. Sanyalah kami bersyukur untuk beberapa rangkaian Paskah boleh kami lalui, boleh kami jalani, dan jemaat-Mu boleh terlibat di dalamnya. Biarlah mereka sungguh-sungguh menemukan, merasakan sukacita suasana Paskah di tahun 2021 ini. Tuhan, kami berdoa untuk Rumah Sakit Panti Waluyo yang saya bergumul dengan program BPJS. Tuhan berkati upaya usaha yang mereka lakukan sehingga boleh kembali bekerja sama dengan BPJS, dan berkati juga untuk program Kekasih yang sudah mereka launching untuk menolong, untuk memberkati jemaat, memberkati masyarakat yang sakit, yang membutuhkan belas kasih, pengobatan dari Rumah Sakit Panti Waluyo. Sehingga Tuhan, kami berdoa ke rumah sakit ini Tuhan pakai untuk kedepannya semakin menjadi berkat bagi masyarakat Kota Solo. Sanyalah kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang studi di tengah-tengah situasi pandemi ini. Mereka belajar di rumah secara daring. Tetap berikan semangat, harapan, segala sesuatu dapat mereka lalui
Dan Tuhan persiapkan juga untuk orang tua, para murid, dan juga guru dan sekolah dalam persiapan tatap muka. Untuk waktu-waktu yang akan datang ini, Tuhan persiapkan segala sesuatunya, agar pihak sekolah, agar segala sesuatunya tidak menjadi klaster baru, tapi semua berjalan lancar, dan kami, orang tua, para murid, dan sebagainya, dapat menikmati proses belajar mengajar dengan mengandalkan Engkau pribadi. Berkati anak-anak kami yang saat ini sedang berjuang mencari jurusan perkuliahan yang mereka pergumulkan selama ini, baik melalui panggilan, melalui tes ujian. Allah berkati agar semua yang mereka rindukan tepat sesuai dengan rencana Tuhan. Berkati juga anak-anakmu yang dengan pekerjaan pasangan hidup ajab tepat pada waktunya. Senyalah kami terus berdoa untuk pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, dalam upaya yang mereka telah lakukan dengan vaksinasi massal yang saat sedang berjalan dan akan terus berjalan, sampai semua masyarakat mendapatkan vaksin, agar mereka mendapatkan kekuatan, kekebalan, imun untuk melawan virus corona ini. Berkati kami sebagai masyarakat, sebagai umat, untuk mendukung protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kami berdoa untuk umat Kristen dimanapun mereka berada, yang hari ini merayakan Hari Paskah. Berikan perlindungan, kenyamanan, rasa aman, nyaman, dan mereka beribadah, mereka bersekutu, dan berkati para aparat dan pihak-pihak yang saat ini saling membahu memberikan pengamanan, beribadah umat Kristen dimanapun, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Tuhan, seluruh doa ucap syukur di ibadah Paskah ini, kami pinjam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita telah memberikan rasa ucap syukur kepada kita melalui persembahan. Sebelum memberikan persembahan, marilah kita mendasari persembahan kita dari Ulangan 16b sampai 17 demikian. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita menaikkan nyanyian pengucapan syukur dari pelengkap Kidung Jemaat 146 bait yang pertama dan kedua. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa, saya antarkan.
Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami kembali Tuhan. Kami mengucap syukur atas kemenangan yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas kebangkitan-Mu. Kami mengucap syukur atas kepastian yang Kau berikan kepada kami, bahwa Engkau hidup untuk kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas semuanya itu Tuhan. Dan saat ini kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan melalui persembahan yang kami berikan kepada Engkau Tuhan. Engkau kuduskan, Engkau sucikan persembahan yang kami berikan ini. Baik itu persembahan mingguan, persepuluhan, lahan parkir, bahkan diri kami Tuhan, supaya Engkau tuntun kami untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Tengoklah hati kami Tuhan Yesus, supaya kami juga melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas semuanya ini Tuhan. Dan kami percayakan petugas yang telah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini. Engkau berikan kemampuan, Engkau berikan memberikan pembagian yang luar biasa di dalam mengelola persembahan ini Tuhan, supaya dia tetap takut akan Engkau dan setia kepadamu. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Bapa, tolong sertai kami, bimbing kami dalam perjalanan kami, penuh sukacita yang Kau berikan kepada kami. Doa ini kami minta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Kita akan angkat pujian ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat saya undang baik berdiri. Kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 340 baik dan 3 sebagai pujian pengutusan. Bangkit bagi Yesus dengan panggilannya, hadapilah tantangan harinya inilah, dan Dia tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegap.
gereja-gereja di segala tempat. Marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Yesus telah bangkit, dan oleh karena kuasa kebangkitannya, kita dikuatkan dan dimampukan menjadi manusia Paskah. Karena itu, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, pada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nanti kita meninggalkan gereja ini dimulai dari yang jemaat paling belakang dan akan dipandu oleh majelis. Kita akhiri ibadah dengan pujian Kidung Jemaat 188 bait yang pertama.